Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Mabas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan dan momen yang sangat luar biasa agar kita sebagai hamba-hamba Allah untuk banyak melangitkan doa-doa kita. Karena kita semua tahu bahwa di antara golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-shaim hatta yuftir. Mereka yang berpuasa hingga berbuka. Selama beberapa jam kita menahan diri dari lapar dan dahaga hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dengan kesabaran kita, ketaatan kita, ketakwaan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi salah satu sebab kenapa Allah mengabulkan doa-doa mereka yang sedang berpuasa. Dan di antara doa yang sangat indah, luar biasa untuk bisa kita amalkan selama bulan Ramadan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ayat ini merupakan pengingat bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai manusia tidak pernah melupakan jasa kedua orang tua kita, terutama adalah kepada ibu kita yang telah melewati perjuangan panjang selama 30 bulan hamil dan menyusui hingga kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala mencapai puncak kematangan fisik, kematangan mental juga spiritual, yaitu di usia 40 tahun ya. Ini adalah usia krusial bagi kita untuk memperbanyak syukur kita kepada Allah, untuk fokus kepada akhirat, agar segala aktivitas kita yang kita cari hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar kita bisa fokus mewariskan kebaikan-kebaikan kepada anak keturunan kita, agar setelah tiadanya kita di dunia, doa-doa mereka mengalir untuk kita semua, dan kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat ini Allah sampaikan doa yang berbunyi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam doa ini mengandung makna bahwa ya Allah, ya Rabb, yang menciptakan aku, yang memilikiku, yang menggenggam jiwaku, dan yang mencukupi segala kebutuhanku dan memeliharaku. Aku mohon kepadamu, berikanlah ilham dari dalam hatiku untuk menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian izinkanlah aku untuk melakukan aktivitas yang Engkau ridhoi, dan solihkanlah untukku anak keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan aku termasuk di antara orang-orang yang berserah diri. Dari doa ini paling tidak ada 4 poin yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama adalah kita memohon kepada Allah pertolongannya, taufiknya, agar kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat pencapaian prestasi yang kita raih sampai pada saat ini, juga apa yang telah Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Karena syukur itu tidaklah mudah tanpa pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam doa ini kita tidak memohon kepada Allah agar kita menjadi orang atau dijadikan orang yang bersyukur, akan tetapi agar Allah mengilhamkan dari dalam diri kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Allah memberikan dorongan dari diri kita sendiri untuk bisa mensyukuri
karunia-karunia tersebut, ya. Dan tentu semuanya akan bisa kita raih atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam doa ini juga mengandung makna bahwa setiap apa yang kita raih, prestasikah itu, karirkah itu, ilmukah itu, dan yang lain sebagainya, itu tidak pernah lepas dari rangkaian doa panjang yang juga dilangitkan oleh kedua orang tua kita, juga perjuangan mereka, ya, jasa-jasa mereka, sehingga generasi yang baik adalah generasi yang tidak pernah melupakan kontribusi jasa para pendahulu mereka, terlebih adalah orang tua. Kemudian poin kedua dari doa ini adalah ketika kita telah mencapai usia 40 tahun atau lebih, kita memohon kepada Allah agar setiap aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua tahu bahwa tidak semua aktivitas adalah aktivitas yang solih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meridhoi aktivitas yang di dalamnya ada keikhlasan, ditujukan bukan untuk dipuji oleh manusia, mendapatkan penilaian dari manusia, akan tetapi murni penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin ketiga dari doa ini adalah kita memohon kepada Allah agar Allah mensolihkan anak keturunan kita. Dari doa ini mengandung makna bahwa anak keturunan kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesolihan mereka tidaklah tergantung satu-satunya pada ikhtiar yang dilakukan oleh orang tua, pola asuhnya, akan tetapi semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam jiwa-jiwa mereka. Sebab kita semua tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Sesungguhnya kalian tidak akan mampu meraih sesuatu kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga selain daripada ikhtiar untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita, kita juga memerlukan doa untuk meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada anak keturunan kita, yang harapannya ketika nanti Allah mensolihkan mereka semua, doa-doanya akan mengalir untuk kita semua meskipun kita telah tiada, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di penutup doa ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita seakan-akan agar kita bertaubat kepada Allah, ya, atas segala kekurangan yang kita miliki. Diantaranya adalah mungkin selama ini kita belum mampu menjadi hamba yang bersyukur, ya, mungkin selama ini kita tidak melakukan aktivitas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin selama ini kita tidak mencari ridho Allah dalam melakukan aktivitas kita, dan mungkin selama ini kita masih banyak lalai dalam mendidik anak-anak kita, sehingga semua itu kita bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk di antara hamba-hamba yang ingin berserah diri. Jika kita masih diberikan kesempatan hidup, mudah-mudahan itu untuk menambah kebaikan kita, dan jika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diterima di sisinya dengan baik ya. Semoga di bulan Ramadan ini doa-doa yang kita panjatkan, yang kita langitkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita amalkan doa ini di setiap hari kita ya, terutama ketika kita dalam keadaan berpuasa. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.